Julien Drolon adalah seorang mualaf Perancis yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia adalah mantan reporter internasional dan penyanyi penulis lagu. Dalam sebuah wawancara dengan Halis Media, produksi media Malaysia, Julien mengisahkan perjalanannya menuju Islam dan bagaimana ia merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya yang tidak mengakui Islam. Halis Media adalah perusahaan milik Julien dan istrinya yang berkebangsaan Malaysia serta mantan penyanyi opera Zara Safi. Julien dibesarkan di Perancis di Katolik Nantes, dan dia spiritual sejak usia dini dan ingin menjadi seorang imam. Ketika Katolik tidak memuaskan Julien, ibunya mengarahkannya ke agama Buddha dan mengizinkannya bepergian pada usia 18 tahun. Dia memiliki kesempatan untuk berkeliling dunia ke lebih dari 50 negara. Dan Islam adalah hal terakhir yang terlintas di benaknya. Generasi ibunya meninggalkan Katolik karena berbagai alasan, tetapi mereka masih percaya pada Tuhan atau sesuatu yang spiritual. Agama Buddha memasuki kehidupannya dengan kuat pada tahun 1990-an bersama kehadiran Dalai Lama. Mereka menggunakan film untuk mempromosikan, dan menyukai bagian meditasi damai dari Buddhisme, yang sangat mirip dengan kesendirian dalam Islam. Memulai ceritanya, Julien berkata, "Jadi dulu saya menjadi penyanyi selama beberapa tahun. Ketika saya berada di Hong Kong untuk konser di sebuah festival, saya bermain di depan penyanyi favorit saya bertemu dengannya dan dia menghadiri konser. Saya merasa sangat rendah hati dan berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa itu. Tapi saya pikir, saya tidak benar. Tiba-tiba sesuatu membuatku sadar, saya memiliki kehidupan yang baik dan segalanya. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya tahu saya tidak menjalani hidup dengan cara yang benar. Saya tidak bisa mengatakan apa itu jadi pemicunya," tambahnya. Julien memutuskan untuk berjalan 1000 km dari perbatasan Spanyol menuju pantai barat Spanyol. Dia membutuhkan waktu 30 hari. Itu adalah pengalaman yang baik karena saya mulai mencoba merenungkan Tuhan. Saya bertemu banyak orang Kristen di sepanjang jalan, jadi itu adalah peristiwa besar karena saya berbicara dengan Tuhan sambil berjalan dan saya memintanya untuk mewujudkan dirinya dalam hidup saya. Saya ingin menemukannya, dan saya percaya bahwa berjalan adalah bagian dari proses tersebut, ujarnya. Sayangnya, setelah berjalan 1000 km, saya tiba di Santiago de Compostela. Saya menghadiri sebuah upacara dan ada seorang pria Brasil yang datang ke arah saya dengan sepeda dan sepertinya membuat saya takut, dan saya mengatakan kepadanya penghinaan dalam bahasa Brasil dan dia juga menjawab dengan sesuatu yang buruk. Ketika dia merasa sangat buruk sehingga saya baru berjalan 1000 km saya pikir saya menjadi lebih suci. Jadi setelah kejadian ini, saya sadar jalan kaki saja tidak cukup. Anda harus berjalan dengan sesuatu yang memberi panduan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Ketika saya berada di Abu Dhabi, saya harus menunggu untuk mengejar penerbangan ke Filipina. Saya punya 6 jam, saya naik taksi dan mendengar sebuah lagu. Lalu saya pikir itu adalah sebuah lagu, jadi saya bertanya kepada supir, "Lagu apa ini?" Itu benar-benar menyentuh hati saya. Dia menghentikan mobil dan berkata, "Saudara, itu bukan lagu. Itu adalah Al-Quran." Dia segera mulai memperingatkan saya. Katanya, "Saudara, jika ingin menyelamatkan diri dari api neraka, jadi selamatkan dirimu dan keluargamu dan jadilah Muslim," kata Julien. Setiap kali saya mendengar azan di Siprus, Tanzania atau di Dar es Salaam, saya merasa ada sesuatu yang memberitahu saya. Tetapi saya pikir itu adalah agama khusus orang Arab. Jadi tidak terpikir oleh saya untuk bertanya, tetapi saya pikir itu terdengar menarik di hati saya. Tetapi saya tidak akan mengejar itu, tambahnya. Ketika dia tinggal di Filipina dan memutuskan untuk menetap di sana, itu mengembalikan dia ke jalan menuju Tuhan dan dia kembali ke gereja. Julien mencoba untuk kembali ke Kristen, dan setelah Ramadan pada tahun 2012, dia mempelajari Islam di pusat tersebut. Dia berdoa kepada Tuhan dan berkata dia harus memilih salah satu dari dua agama. Jadi Julien pergi ke tempat salat Idul Fitri dengan beberapa teman Muslim yang dia temui. Tetapi dia bukan seorang Muslim pada saat itu, tetapi mencintai semangat, dan merasakan spirit Islam sangat kuat. Kemudian dia mengucapkan syahadat online di TV Perdamaian dan kemudian pergi ke kedutaan, menghadiri khotbah, dan mengucapkan 2 syahadat di depan semua orang.
Setelah Julian memberitahu ibunya bahwa dia telah masuk Islam, dia mengatakan kepadanya, "Ini adalah hal terburuk yang bisa kamu alami." Alasannya bukan karena dia tidak keberatan saya menjadi seorang Muslim dan bukan Buddhis, melainkan karena Barat tidak berhenti menjual gagasan bahwa Islam menindas perempuan, padahal kenyataannya kita tahu bahwa Islam telah membebaskan perempuan. Saya belum berbicara dengan ibu saya selama setahun penuh. Kami memiliki beberapa masalah, dan saya tidak berbicara dengan saudara saya selama beberapa tahun, tetapi sekarang semuanya sudah lebih baik, alhamdulillah, kata Julien Drollon. Lebih lanjut Julien menambahkan, tantangan semakin meningkat setelah saya menjadi seorang Muslim. Saya pindah ke Malaysia, saya harus mengubah negara tempat tinggal saya, karena Filipina telah menjadi godaan besar, fitnah, bagi saya. Saya berhenti bekerja setelah 1 tahun, dan saya memiliki 500 juta penggemar YouTube, dan saya memiliki banyak pengikut, tetapi kemudian saya menghentikan semuanya. Saya membuat video dengan Miss World dan beberapa aktris lainnya, tapi saya menghentikan semuanya, lalu pergi ke Malaysia dan memulai pekerjaan dakwah, dan seperti yang mereka katakan, sisanya adalah sejarah. Saya menikah dengan seorang wanita cantik Malaysia yang telah mendukung saya dalam semua usaha saya, dan dia telah menjadi hadijah saya sejak awal. Ketika Anda menyerahkan sesuatu kepada Allah, itu selalu baik untuk Anda, tetapi Anda harus berkorban. Sejak 2012, Julien telah terlibat dalam beberapa proyek dakwah termasuk New Muslim Care, yang menjawab kebutuhan mualaf pasca sertifikasi. Julien adalah manajer pengembangan bisnis untuk perusahaan perdagangan pertanian yang menghadirkan peluang investasi di Asia. Istri Julien, Zara Safi, adalah mantan penyanyi sopran, jazz, tetapi setelah dia menemukan kembali Islam pada tahun 2013, dia meninggalkan industri musik. Dia sebelumnya bekerja sebagai manajer acara untuk acara minyak dan gas besar dan meninggalkan dunia korporat untuk menjadi sukarelawan di proyek dakwah.